Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika bimbingan skripsi di masa pandemi dan menjamin kamu lulus tepat waktu di masa pandemi. Ingin tahu? Di akhir video ini akan ada satu informasi penting bagi para mahasiswa pengambil skripsi di masa pandemi. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Mursitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya mengerjakan tugas akhir skripsi, bisa juga tesis dan disertasi bila informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi tesis dan disertasi ya. Baik, yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe dan juga like dan share video ini. Baik, langsung saja saya informasikan, saya berbagi tentang 3 hal, 1 hambatan yang sering kali dihadapi oleh mahasiswa di masa pandemi terkait dengan skripsi. Namun demikian juga caranya bagaimana menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Nah, yang pertama, hambatan yang sering saya dengar dan saya perhatikan di masa pandemi ini adalah dosen sulit dihubungi atau dosen sakit ya. Nah, ini harus kita ketahui dulu informasi yang betul ya. Apakah karena sakit? Kalau memang karena sakit, pertama kita harus doakan juga ya para dosen kita agar cepat sembuh ya dan sehat pulih sehingga bisa bersama keluarga kembali, bisa mengajar kembali dan juga bisa membimbing kita semua. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang sulit dihubungi, nah ini harus upayakan berbagai media komunikasi. Sudahkah kamu mencoba dengan email misalnya ya, email dengan baik, bahasa yang baik, secara reguler coba ya. Kalau memang 1 hari 2 hari belum dibalas ya, mungkin ada 3 hari ataupun dalam 1 minggu belum, kita masih sabar, coba dalam minggu berikutnya. Nah, biasanya kalau sudah 2-3 minggu tidak dibalas, nah ini satu hal yang perlu jadi perhatian ya. Nah, gunakan juga media sosial ya. Kalau memang dosen biasanya memiliki akun-akun media sosialnya, apakah di direct message atau juga bisa diberikan pesan-pesan singkat ya, atau menggunakan WhatsApp atau Line, silahkan dihubungi gitu. Tentu sekali lagi dengan bahasa yang sopan dan tidak ngejar-ngejar yang seolah-olah mengancam gitu ya. Nah, gimana kalau masih mentok juga? Nah, punya dosen pembimbing kan? Coba hubungi dosen pembimbing. Dosen pembimbing kan kita pasti punya nomor kontak dosen pembimbing. Dan karena ditugaskan membimbing mahasiswa, pasti dosen pembimbing itu terbuka dan menjaga komunikasi dengan mahasiswa. Karena itu juga arahan dari universitas, fakultas, maupun program bahwa di masa pandemi ini bagaimana terus menjaga hubungan yang baik dengan mahasiswa. Nah, kalau misalnya itu juga masih mentok, silahkan hubungi program studi atau jurusan untuk secara resmi meminta bagaimana agar pembimbing bisa mudah dihubungi, ataukah kalau memang sakit atau memang sulit, apakah ada kebijakan penggantian pembimbing, pengganti gitu ya, atau pembimbing sementara. Namun saya juga sadar bahwa kadang perguruan tinggi ya, jurusan, fakultas tidak memiliki kelebihan stok dosen ya yang mempunyai kapasitas atau kemampuan ya, ekspertis dari topik-topik yang dibimbing oleh berbagai macam mahasiswa gitu, atau yang di topiknya itu sedang diteliti oleh mahasiswa. Itu mungkin salah satu kendala ya, kenapa kadang tidak ada pembimbing lain atau pembimbing pengganti. Nah, hambatan yang kedua adalah sulit mencari data. Memang bisa dipahami dan sangat bisa dipahami karena kondisi pandemi, banyak yang bekerja di rumah atau belajar dari rumah. Begitu juga di industri juga sebagian besar bekerja dari rumah, dan juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan jumlah korban atau maupun jumlah kasus yang positif itu makin banyak, sehingga memang ada pembatasan sosial yang berskala besar. Dan itu bisa dipahami sehingga membuat pergerakan manusia ya itu sangat dibatasi, dan itu sangat-sangat wajar dan bisa dipahami karena memang
kesehatan adalah yang utama. Lalu bagaimana? Nah, bila itu terjadi dan sudah hampir 1 tahun ya ini ya, kita mengalami masa pandemi seperti ini, tentu coba kita ubah strategi kita dalam pencarian data. Misalnya kalau kita mencari datanya mengandalkan yang primer, nah primer waktu itu mungkin dengan kuesioner yang harus kita temui satu-satu, kita ketok pintu satu-satu. Coba sekarang gunakan media sosial, gunakan teknologi ya, ada Google Form, Google Doc, atau mungkin ada SurveyMonkey dan lain-lain. Nah, coba susun di situ dengan kuesionernya, dengan daftar pertanyaannya sesuai dengan kuesioner yang dulu dipikirkan kalau kita bisa face to face, kemudian disebarkan melalui media sosial. Nah, tentu dengan targeted responden atau sampel yang sesuai gitu ya. Nah, dengan ini sebenarnya justru akan lebih mudah mencapai banyak responden ya, atau meraih sampel kita yang memang justru tidak dibatasi secara geografis gitu. Hanya kita tinggal follow up ya, mungkin dengan snowballing dengan teman kita kasih linknya, nanti ada temennya lagi, disampaikan lagi dan seterusnya. Nah, itu bila kita menggunakan data primer kuesioner. Nah, atau juga bisa kalau kita ingin mengumpulkan data dengan wawancara secara langsung, ya kita tidak mungkin bertemu dalam kondisi seperti ini, kita gunakan media sosial juga. Apakah berkenan menggunakan WhatsApp ya? Mungkin kalau tidak secara langsung berbicara secara verbal, bisa dengan pesan-pesan singkat, pertanyaan diberikan di WhatsApp atau di line, kemudian dibalas ya. Kalau dulu kan sering menggunakan SMS ya, dibalas dengan SMS ya. Nah, itu bisa jadi alternatif. Atau juga bisa menggunakan misalnya ya Zoom atau Google Meet atau dan lain-lain, dengan setup waktu yang disepakati, kemudian bisa wawancara langsung secara daring. Nah, ini justru menjadi peluang sebenarnya. Nah, itu yang primer. Kalau memang data-data sekunder lainnya ya digunakan apabila data-data sekunder yang memang dicari tentu mengintensifkan pencarian data-data melalui sumber-sumber yang bisa kita cari di internet misalnya, atau di situs-situs yang terpercaya. Dokumen-dokumen yang ada di internet, apakah dari universitas-universitas, dari pusat-pusat kajian, dari kantor berita, dari kementerian, dari lembaga-lembaga internasional, atau bahkan dari kantor-kantor ya, atau mungkin juga dari yayasan, dari organisasi-organisasi yang memang mengeluarkan data atau laporan yang memang dibutuhkan dalam penelitian kalian. Nah, ini menjadi sangat penting kreativitas kita untuk tidak berhenti dan tetap mencari data. Nah, selain data sekunder yang diperoleh dari internet, kita mungkin juga mengandalkan buku-buku ya, e-book ya. Kalau memang sulit pergi ke toko buku dan mendapatkan buku-buku yang fisik, kita mencari e-book ya. Apakah juga bisa kita mengandalkan jurnal, artikel jurnal yang bisa diperoleh dari situs-situs yang ada di internet juga. Nah, ini ada berbagai macam ragam cara agar kita tidak berhenti, karena kita tahu bahwa dalam pengerjaan tugas akhir ya, skripsi khususnya, kalau memang tidak ada data itu sulit, tidak bisa dikerjakan. Nah, yang ketiga adalah hambatan yang seringkali kita tuh sulit bimbingan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Tapi kalau sulit bimbingan ini, dosennya sehat ya kan, nah, misalnya tidak ada masalah apapun gitu, tapi seringkali mungkin jadwalnya nggak pas. Nah, kalau ini bisa dicari solusinya dengan penjadwalan kembali dan menggunakan media-media tadi, media-media teknologi tadi, dan kita pantang menyerah untuk mengetuk pintu dari pembimbing kita ya, walaupun mungkin pembimbing kita juga dalam situasi yang juga sulit ya, mungkin prihatin juga gitu kondisi pandemi seperti ini, tapi saya yakin sebagai seorang pendidik, dosen pasti mau membimbing mahasiswanya dan pasti mau gitu mahasiswanya lulus juga gitu. Nah, lewat Zoom tadi, Google Meet juga bisa. Kalau misalnya waduh kayaknya kalau harus menggunakan daring seperti itu, mungkin memakan data yang banyak, bandwidth yang banyak, ya sudah gunakan email ya, secara
reguler kirimkan email kepada dosen pembimbing, nanti di follow up lagi setelah 1 minggu. Ya, intinya proaktif, sampaikan kepada pembimbing. Setelah mengirimkan email, kemudian bisa dikirim WA atau SMS, sampaikan bahwa Bapak, Ibu, saya sudah menyampaikan draft saya, mohon berkenan untuk dibaca, diberikan komentar. Nah, atau yang paling apes sekalipun, ya sudah, gunakan WA saja ya, atau gunakan Line saja, yang itu kan tidak terlalu memakan banyak data gitu ya, data internet ya. Kemudian tanyakan progresnya seperti apa, bagaimana Bapak, bagaimana Ibu kalau saya sampaikan melalui media seperti ini, apakah berkenan gitu ya. Nah, yang penting intinya, karena yang butuh adalah mahasiswa proaktif. Usahakan terus, dan saya yakin 1 kali 2 kali mungkin pembimbing karena mungkin masih sibuk atau alasan yang lain mungkin belum sempat melihat, tapi setelah itu saya yakin dosen pasti akan melihat karena merasa bertanggung jawab untuk membimbing dan mendorong, mengantarkan kalian mahasiswanya sampai selesai. Nah, itu tadi 3 hal hambatan, tapi sekaligus bagaimana cara pemecahannya. Nah, sekarang apa informasi yang ingin saya sampaikan seperti tadi di awal video ini. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan ya subscribe sekarang ya. Nah, kalau yang mendapatkan manfaat dari video ini silahkan like juga. Nah, oke ya. Jadi, satu informasi penting yang harus kalian ketahui bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi di masa pandemi ini diberikan keleluasaan atau kebebasan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, bahwa diberikan tambahan 1 semester. Nah, karena memang kondisinya seperti ini. Jadi artinya kalau memang di semester lalu ya, 1 semester sebelumnya kamu sudah skripsi terus karena pandemi jadi terhambat, kamu bisa extend 1 semester. Nah, gimana teknisnya? Silahkan hubungi jurusan, prodi, ya, fakultas atau universitas kamu. Atau bagaimana caranya agar skripsi saya tetap bisa selesai dan diberikan keleluasaan untuk menambah 1 semester. Ini khususnya kalau yang memang masa studinya sudah mau habis ya, di ujung gitu ya. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti juga video-video saya sebelumnya. Semangat para pejuang skripsi. Saya ketemu Anda di tempat-tempat wisuda, dan komentar-komentar Anda silahkan di video ini bahwa ya Prof, saya sudah selesai skripsi dan saya semangat untuk menempuh langkah kehidupan yang baru setelah sarjana atau setelah master atau setelah dokter nanti. Sukses buat kalian, sampai ketemu lagi, tetap sehat dan semangat.